Anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Ketika orang disakiti orang lain, biasanya ia ingin ganti menyakiti. Kalau orang itu tidak bisa membalaskan sakitnya, ia akan menyimpan keinginannya itu dalam hati. Ia menunggu kesempatan untuk membalaskan sakitnya itu. Itulah yang disebut dendam. Sebelum sakit itu terbalaskan, dendam itu akan terus tersimpan. Pembalasan dendam itu dalam peristiwa sehari-hari muncul dalam bentuk memukuli pencuri yang tertangkap, taburan dan perkelahian yang berulang-ulang. Ketika orang terjebak dalam situasi balas dendam yang tanpa akhir, orang tidak akan dapat berkembang. Energinya habis untuk hal-hal itu. Sehubungan dengan hal itu, Yesus mengajarkan agar kita mau mengampuni. Mengampuni akan melepaskan kita dari beban dan marah untuk membalas itu. Dengan itu, pikiran, hati, dan tenaga dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Hanya dengan pengampunan, rantai balas dendam akan berhenti dan orang-orang dapat berkembang maju. Agar orang tidak saling balas dendam, masyarakat menciptakan hukum. Hukum mau menghentikan balas dendam, karena orang yang terlibat tidak dapat melakukan pembalasan langsung. Yang menghukum adalah orang-orang yang diberi kewenangan. Dengan itu balas dendam diputus. Bukan hanya tidak balas dendam, Yesus lebih jauh mengajarkan agar kita mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan merupakan sikap yang biasa dibuat semua orang. Bahkan orang tidak beragama pun berbuat seperti itu. Lalu apa bedanya orang yang percaya pada Tuhan dan tidak percaya? Berkaitan dengan hal itu, Yesus mengajarkan para murid-Nya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, yakni dengan mau mengampuni, mengasihi musuh, dan berdoa bagi orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Dengan itu murid Yesus memancarkan kasih Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang yang baik dan tidak baik. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik, menerbitkan matahari untuk orang baik maupun jahat. Ajarilah kami, Tuhan, dan bantulah kami agar mampu meneladan Engkau yang berbuat baik bagi siapa saja. Jauhkan kami dari marah dan dendam, sehingga kami merasakan hidup yang damai dengan perantaraan Kristus, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil. Yang pertama, Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 12 dan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah
ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Selanjutnya, Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, orang sering terjebak dalam rantai balas dendam. Dengan balas dendam, orang saling menghancurkan. Rasa balas dendam dapat diatasi dengan sikap mengampuni. Yesus mengajarkan agar kita mau mengampuni, bahkan mengampuni 70 kali 7 kali. Karena demikian juga Allah berbuat kepada manusia. Allah selalu bersedia mengampuni siapapun yang datang mohon ampun kepadanya. Tidak hanya itu, Yesus mengajarkan agar para pengikutnya mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang menganiayanya. Baik, anak-anak terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah bergema di tengah-tengah kami. Lebih khusus, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar bersama
tentang Yesus mengampuni, Yesus mengajarkan pengampunan. Semoga teladan Yesus ini dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam gerejamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.